Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat sehatnya, kita semuanya masih diperkenankan untuk tetap sehat. Dengan ridhonya pula, kita semuanya masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa menjalani aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat, boten enten alangan menopoh. Alhamdulillah. Para pemirsa pendengar radio Ronggo Hati yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana penyampaian di episode sebelumnya bahwa kululan panjenengan sedoyo, kita semuanya yang hidup di dunia ini pastilah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir, setiap ujian itu pasti sudah diukur, ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disesuaikan dengan kemampuan kulolan panjenengan sedoyo. Sebagaimana Allah ngendika, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu, ora bebani Allah sapa Allah nafsan ing awak dhewe kulolan panjenengan sedaya illa wus'aha, kejaba sesuai dengan kemampuan kita semuanya. Para pendengar radio Ronggo Hati yang dimuliakan oleh Allah, bagi yang sedang mengalami atau menjalani ujian ataupun kesulitan, maka yang sabar. Allah sudah menyiapkan kemudahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, diulang sampai 2 kali. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Fa inna ma'al usri yusron. Mongko sak temene sartane kesulitan ono kemudahan. Dibalani mana? Inna ma'al usri yusron. Sak temene sartane kesulitan ada kemudahan. Maka setiap ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah, ciri-ciri sukses menghadapinya itu ada 3. Apa itu? Yang pertama sabar, kedua ikhlas, dan yang ketiga adalah ridho. Sekali lagi, ciri sukses menghadapi ujian Allah itu ada 3. Sabar, ikhlas, dan ridho. Jangankan kita semuanya, jangankan kita manusia biasa yang ngakunya ahli ibadah, Nabi saja, utusan Allah, Rasulullah, itu juga mendapatkan ujian yang sangat amatlah berat. Aja maneh kula lan panjenengan sedaya menungso, sing jirene wong Jawa menungso iku menus-menus kakean dosa. Sengakune ahli ibadah, para nabi, para rasul Allah iku lho juga semuanya mendapatkan ujian, cobaan saking ngersanipun Allah. Contoh 1 yaitu Nabi Ibrahim, yang mana setiap momentum Hari Raya Idul Adha, semua para kiai, para ustadz, para penceramah menyampaikan, menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Apa yang disampaikan, apa yang diceritakan, yaitu tentang ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Sampai-sampai diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat As-Saffat, kalau nggak salah ayat 101 sampai 110. Dalam ayat tersebut diceritakan bahwa Nabi Ibrahim mendapatkan perintah lewat mimpi sampai 3 kali. Perintah apa itu? Yaitu perintah untuk menyembelih anaknya sendiri, menyembelih putranya sendiri, yaitu Ismail, Nabi Ismail, yang mana anak tersebut sangatlah dicintai dan juga dinanti selama 86 tahun. Bayangkan, seorang ayah disuruh mengorbankan atau menyembelih anaknya sendiri. Kalau kula lan panjenengan sedaya menghadapi perintah tersebut, jelas ini tidak masuk akal.
Meskipun toh ini sebuah perintah secara akal tidak masuk akal, tapi karena iman yang kuat, iman yang besar pada Allah, maka meskipun tidak masuk akal, maka harus dijalankan, harus dilakukan. Nah, disinilah kemudian Nabi Ibrahim, karena 3 hal yang dilakukan, yaitu sabar, ikhlas, ridho, akhirnya Nabi Ibrahim lulus ujian. Yang akhirnya mendapatkan julukan sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Meskipun toh pada akhirnya pelaksanaan kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, mengorbankan anaknya atas kuasa Allah, dirubah menjadi domba. Contoh yang kedua, yaitu Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi panutan kita semuanya, Nabi yang kita harapkan kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa besar ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Dalam hal dakwah, beliau diuji mendapatkan cacian, penolakan, penyiksaan dari umatnya sendiri. Dalam hal keluarga, beliau juga diuji keluarganya, yaitu cucunya yang tercinta, yaitu Husain bin Ali. Yang mana cucunya Husain bin Ali ini terbunuh dan dibunuh secara kejam oleh Umar bin Sa'ad atas perintah Yazid bin Muawiyah. Bagaimana tidak kejam? Husain bin Ali dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya, kemudian diseret secara terpisah antara badan dan kepalanya, kemudian kepala tersebut dibuat mainan oleh Yazid bin Muawiyah. Yang mana kepala tersebut pernah dicium keningnya sebagai bentuk sayangnya Nabi Muhammad terhadap cucunya, yaitu Husain bin Ali, ternyata terbunuh dan dibunuh secara kejam. Dan tragedi peristiwa ini terjadi di bulan Muharram, atau orang Jawa menyebut bulan Syuro. Makanya orang Jawa itu menyebut ulan Syuro itu sebagai ulan kesedihan, ulan malapetaka, ulan tidak baik dan sebagainya. Makanya orang Jawa tidak mengadakan perayaan pernikahan di ulan Syuro. Tapi ketika orang Jawa tidak mengadakan perayaan atau pernikahan di ulan Syuro, bukan berarti itu adalah bid'ah atau musyrik. Mungkin dikaitkan dengan Kotorokolo atau Nyiloro Kidul dan lain sebagainya, bukan. Tapi itulah orang Jawa, menjunjung etika, yang mana ulan Syuro adalah peristiwa duka cita yang sangat mendalam yang dialami oleh keluarga Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah salah satu ujian yang sangat besar, berat yang dihadapi oleh para nabi dan para rasul. Para pendengar radio Ronggo Hati yang dimuliakan oleh Allah. Makanya di setiap ujian yang kita hadapi, yang kita jalani, akan ada kabar gembira bagi orang yang mau menghadapi dengan sabar. Makanya Allah ngendika dalam surat Al-Baqarah, kalau nggak salah di ayat 155, di penghujung ayat ada kalimat wabasyiri sobirin. Kata Allah, sampaikanlah Muhammad wabasyiri sobirin, sampaikanlah kabar gembira. Bagi siapa? As-sobirin, orang yang sabar. Sabar apa? Sabar menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Ujian berupa kelaparan, ujian berupa kesulitan, ujian berupa kemiskinan, dan lain sebagainya. Para pendengar radio Ronggo Hati yang dimuliakan oleh Allah, makanya ada pepatah Jawa, nek wis ana syukurono, nek durung teka entenono, nek wis lunga ikhlasno, nek wis ilang lalekno.
Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo ketunan, ojo aleman. Tok 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 tok. Ateges jangan mudah terheran, jangan mudah menyesal, jangan mudah kagetan, jangan mudah aleman, ngalem. Mudah-mudahan para pendengar kula panjenengan sedaya, sebesar apapun ujian yang diberikan oleh Allah dumateng kula panjenengan sedaya, diberi kekuatan, kemampuan untuk menghadapinya. Amin amin ya robbal alamin. Makaten ingkang saged kula sampaikan, mudah-mudahan kula panjenengan sedaya para pendengar diberi tambah iman lan tambah takwa dumateng ngersanipun Allah. Amin amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.